Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asofa Ajara dengan NIM 2308371. Di sini saya dari kelas Logistik Lautan B. Saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Ruby di pertemuan ke-10 ini tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengatur peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai target tujuan, yaitu bisa berupa perusahaan, karyawan, dan konsumennya. Selain itu juga ada fungsi dan proses manajemen sumber daya manusia, yaitu ada human resource planning, terus ada personnel procurement, ada personnel development, ada personnel maintenance, dan personnel utilization. Di human resource planning ini, atau dengan kata lain perencanaan sumber daya manusia ini, yaitu perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada juga personal procurement. Di personal procurement ini, penyediaan tenaga kerja itu ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Lalu ada juga seleksi. Seleksi di sini yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Personal development, atau dengan kata lain pengembangan sumber daya manusia ini, ada on the job training dan off the job training. Lalu yang keempat ada personal maintenance. Personal maintenance ini dengan kata lainnya itu pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, di pemeliharaan sumber daya manusia ini ada kompensasi dan benefit. Lalu ada juga personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Baik, di sini saya akan membahas tadi kasus PT Unilever. Jadi, Unilever ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT Unilever Indonesia ini menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari skala usaha dan hasil usahanya. Salah satu kunci sukses Unilever ini terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusianya, yaitu penerapan program Indonesianisasi manajemennya. Alasan saya membahas kasus di PT Unilever ini karena saya tertarik akan bagaimana manajemen sumber daya manusia di PT Unilever ini, sehingga apa sih cara yang dilakukan PT Unilever ini terhadap manajemen sumber daya manusia agar mumpuni dan terlihat baik di mata dunia. PT Unilever adalah perusahaan yang terkenal dengan manajemen sumber daya manusianya yang mumpuni. Bagaimana tidak, PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever ini. Di sini terbukti bahwa dengan setiap tahunnya PT Unilever ini sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Tak hanya merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, PT Unilever juga memiliki program manajemen sumber daya manusia sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau Latker. Program latihan kerja PT Unilever ini sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Jadi di perencanaan sumber daya manusia ini, PT Unilever mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang berkarir dengan bergabung bersama perekrutan di PT Unilever Indonesia. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang dikenal memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini dibuktikan dengan PT Unilever secara sadar merekrut orang-orang terbaik dari universitas terbaik setiap tahunnya. Selain merekrut dari universitas-universitas terbaik,
PT Unilever juga memiliki program sumber daya manusia sendiri yang disebut program pelatihan kerja atau Latker. Program magang PT Unilever dibuat dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan personel di dalam perusahaan. Mungkin dalam perencanaan sumber daya manusia di PT Unilever ini melibatkan berbagai aspek termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, kompensasi, dan pengelolaan budaya perusahaan. Di dalam penyediaan tenaga kerja di bagian rekrutmen ini, PT Unilever biasanya memiliki dua jenis rekrutmen, yaitu internal dan eksternal. Di rekrutmen internal itu berfokus pada karyawan yang sudah ada dalam organisasi Unilever yang memberi mereka peluang untuk mengisi posisi yang tersedia. Lalu rekrutmen eksternal itu mencari kandidat dari luar organisasi untuk mengisi posisi yang tersedia. Jadi kan rekrutmen internal itu dari karyawan yang sudah ada, bisa jadi nanti dipindah ke divisi apa. Lalu kalau misalkan rekrutmen eksternal itu dari tadi yang merekrut setiap tahunnya dari universitas terbaik. Lalu selanjutnya ada seleksi di PT Unilever ini. Menurut yang saya baca, ada beberapa langkah-langkah dalam seleksi masuk PT Unilever ini. Yang pertama yaitu ada seleksi surat lamaran. Yang kedua ada pengisian belangko lamaran. Yang ketiga pemeriksaan referensi. Nanti yang keempat ada wawancara pendahuluan. Wawancara ini berisi tanya jawab dengan maksud memperoleh informasi dari si pelamar. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Biasanya ada physical test, lalu akademik, lalu ada juga psychological test. Yang keenam ada tes psikologi, yaitu tes kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, prestasi. Lalu ada juga tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini ada kesehatan fisik pelamar, yaitu memenuhi spesifikasi yang tadi tentukan tidak. Misalnya dalam kesehatan pendengaran, penglihatan, buta warna atau tidaknya, lalu berpenyakit atau tidak, mempunyai cacat badan atau tidak. Lalu yang ke-8 ada wawancara akhir dengan atasan langsung. Lalu yang ke-9 yaitu memutuskan diterimanya atau ditolaknya seorang pelamar tersebut. Pemutusan diterima atau tidaknya itu diputuskan oleh top manager. Tadi kan setelah terpilih dalam proses rekrutmen ini, para calon tenaga kerja baru akan mengikuti 2 program latihan kerja, yaitu on the job training dan off the job training. Dalam on the job training ini adalah kegiatan menempatkan calon karyawan baru pada tempat kerja yang sesungguhnya. Jadi pada pelatihan ini, calon tenaga kerja akan dilatih bagaimana cara bekerja secara langsung dengan target, tetapi tetap didampingi oleh pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 bulan, di mana peserta dapat belajar langsung tentang proses produksi, pemasaran, dan keuangan. Di off the job training ini biasanya itu ceramah, kelas, dan presentasi video yang menjelaskan tentang seluk-beluk berkarir di PT Unilever Indonesia. Jadi on the job training dengan off the job training ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan dan kepribadian setiap calon karyawan. Efektif tidaknya program tersebut dapat diketahui melalui hasil laporan dari supervisor yang merupakan tanda kepuasan terhadap kemampuan karyawan, menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan dan kinerjanya. Tadi kan di pemeliharaan sumber daya manusia ada kompensasi dan benefit ya. Nah, di kompensasi di PT Unilever ini dapat bervariasi tergantung pada jabatan, pengalaman, dan lokasi kerja karyawan. Biasanya, kompensasi ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus. Lalu ada benefit. Benefit itu kan penghargaan selain kompensasi. Nah, di PT Unilever ini, benefit yang didapatkan karyawan atau yang ditawarkan oleh PT Unilever kepada karyawan itu sangat banyak. Benefit yang ditawarkan yaitu mencakup asuransi kesehatan. Jadi Unilever ini biasanya menawarkan cakupan asuransi kesehatan yang mencakup karyawan dan keluarganya. Lalu ada juga asuransi jiwa dan kematian. Program asuransi jiwa
memberikan perlindungan finansial bagi keluarga karyawan dalam keadaan darurat atau kematian. Lalu ada juga pensiun. Nah, di Unilever ini sering menyediakan program pensiun yang membantu karyawan merencanakan masa pensiun mereka. Program ini dapat mencakup kontribusi dari perusahaan dan karyawan. Lalu ada juga cuti tahunan. Karyawan biasanya memiliki hak cuti tahunan yang mencakup cuti tahunan berbayar dan libur nasional. Lalu ada juga manfaat kesejahteraan. Ini mungkin mencakup manfaat tambahan seperti program kesehatan dan kebugaran, bantuan pendidikan, manfaat kesejahteraan mental, dan dukungan untuk karyawan dan keluarganya seperti setiap bulan memberikan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Unilever ini. Lalu ada juga bonus. Unilever ini biasanya memiliki program insentif dan bonus yang berbasis pada kinerja individu atau kinerja perusahaan. Lalu ada juga fleksibilitas kerja seperti program cuti untuk orang tua, cuti hamil dan melahirkan, dan dukungan untuk keseimbangan kerja hidup. Ada juga pengembangan dan pelatihan. Program pengembangan karyawan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Pemanfaatan sumber daya manusia ini kan ada promosi. Di promosi ini ketika seorang karyawan menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki potensi untuk berkembang, di PT Unilever ini dapat memutuskan untuk mempromosikannya ke posisi yang lebih tinggi. Promosi ini dapat mencakup peningkatan tanggung jawab, gaji, dan status. Lalu ada demosi. Demosi ini adalah penurunan jabatan atau tanggung jawab seorang karyawan. Ini mungkin diperlukan jika kinerja karyawan menurun atau jika perubahan dalam kebutuhan bisnis mengharuskannya untuk mengisi peran yang lebih rendah. Lalu di PT Unilever sendiri ada transfer. Di transfer ini PT Unilever dapat memutuskan untuk mentransfer karyawan dari satu lokasi atau departemen ke lokasi atau departemen lain. Ini dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, mengembangkan keterampilan karyawan, atau untuk tujuan lainnya. Lalu ada juga separasi. Nah, ketika karyawan tidak lagi cocok untuk organisasi atau ketika situasi eksternal mengharuskannya untuk meninggalkan perusahaan, separasi ini dapat terjadi. Ini bisa melibatkan pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau pemutusan hubungan kerja sukarela. Jadi kenapa PT Unilever ini dikatakan baik dalam sumber daya manusianya itu mungkin dalam proses pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerjanya yang telah dijelaskan tadi. Lalu penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Lalu juga pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever ini menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever.